Shalom. Sukacita surga hadir di tempat kita dimanapun kita berada, amin. Haleluya. Karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan buat kita. Siap memuji Tuhan hari ini? Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk Tuhan kita, menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa datang di hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu, mengangkat tinggi nama-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa kami ada saat ini karena pertolongan Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, semua pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hari ini memberkati kami semua, menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan, karena hari-hari kami ada bersama dengan Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, semua ada di dalam kuasa-Mu. Dan kami sangat yakin dan percaya pertolongan-Mu iya dan amin. Dan penyertaan-Mu senantiasa sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan dijadikan Tuhan. Kita akan bersuka di dalamnya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk pertolongan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan buat kehidupan kami. Haleluya. Saatnya kami akan memuji dan menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami
berkatilah kami saat ini. Setiap firman yang kami dengar menjadi batu penjuru buat kami, menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan hari ini dengan tema langkah mendapatkan janji Tuhan. Ayat yang mendasari firman Tuhan ini adalah dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yosua yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita dapat mengalami dan mendapatkan janji Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang hari-hari ini belum mengalami kemenangan, penggenapan atas janji Tuhan dalam hidupmu? Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yosua. Ayat ini adalah ayat di mana bangsa Israel berdiri di tepi sungai Yordan, menunggu untuk menyeberang. Dan setelah menyeberang, mereka akan mewarisi negeri Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 hari. Siapa pemimpinnya? Yosua. Saudara, Yosua adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Namanya cukup tenar dan disebut sebanyak 201 kali dalam Alkitab. Kehebatannya, kepemimpinannya tidak kalah dibandingkan dengan Musa. Karena Tuhan meneguhkan di dalam ayat 5 tadi, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua adalah tipe seorang pemimpin yang bukan hanya optimis, tetapi memulai dan mempunyai cita-cita yang besar, ide, gagasan, pemikiran, dan semua yang ada pada Yosua itu serba besar. Oleh karena itu Yosua bin Nun meniti karirnya dengan posisi sebagai abdi Musa ketika dia masih muda. Dia dipercaya oleh Musa. Dengan dukungan doa Musa, Harun, dan Hur, Yosua berhasil memimpin pasukan Israel untuk memukul mundur orang-orang Amalek. Demikian juga pada waktu bangsa Israel mengintai tanah Kanaan, Yosua tampil sebagai pemimpin masa depan yang gagah berani. Ketika semua orang menjadi pesimis karena ternyata tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang yang kuat, orang-orang raksasa, Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang pemberani, tidak takut dan tetap terus maju. Saudara, setelah Musa mati, Tuhan membangkitkan Yosua untuk menuntaskan
perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, sama seperti Musa, Yosua diberi otoritas supranatural untuk memimpin bangsanya. Kuasa yang Tuhan berikan, termasuk saudara mengeringkan sungai Yordan, sehingga semua rombongan Israel melewati dasar sungai yang kering itu. Sama seperti dulu generasi sebelum mereka menyeberangi Laut Teberau. Yosua juga memimpin Israel merebut dan menguasai tanah Kanaan. Mengenai hal ini Tuhan berjanji, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Yosua memimpin peperangan dengan bantuan militer dari surga. Bahkan panglima bala tentara Tuhan pun menemui Yosua sendiri. Kalau kita periksa dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Oleh karena itu kemenangan demi kemenangan diperoleh. Yeriko diruntuhkan, bangsa Ai pun dibinasakan. Yosua kemudian memenangkan pertempuran di arah selatan. Persekutuan Yerusalem dikalahkan dan kota-kota ditaklukkan. Setelah itu Yosua juga menguasai seluruh daerah yang ada di utara. Akhirnya tanah Kanaan dikuasai oleh Yosua. Sungguh kalau kita belajar, saudara, hal ini sebenarnya ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Semua di antara kita pasti juga menginginkan mengalami kemenangan, mengalami janji Tuhan. Berapapun usia saudara, apapun permasalahan saudara, sekarang ini dunia sedang dihadapi dengan berbagai macam kesulitan. Di hadapan kesulitan dan kesulitan. Oleh karena itu mari hari ini kita belajar bagaimana Yosua mengalami langkah kemenangan. Dan akhirnya janji yang diberikan oleh Tuhan digenapi. Saudara, saya tahu banyak di antara saudara yang sedang juga menunggu penggenapan janji Tuhan atas hidup saudara. Kita dapat belajar dari langkah-langkah ini supaya kita mengalami kemenangan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita harus mengalami kemenangan atas janji Tuhan. Mari kita lihat langkah yang pertama. Saudara, langkah yang pertama yaitu milikilah panggilan pribadi dari Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa Yosua itu memulai peperangannya dari panggilan, dari firman Tuhan. Karena untuk mengalami janji Tuhan dalam hidupmu, pastikan juga semua langkah kita ini berdasarkan firman Tuhan. Karena banyak orang yang mengalami kegagalan hidup karena semua jalan hidupnya itu didasari atas kemauan sendiri. Kehendak sendiri, ingin membuktikan dirinya berhasil. Sehingga segala macam ditempuh. Nggak usah konfirmasi dengan Tuhan, nggak usah menunggu perintah Tuhan, nggak usah berdasar janji Tuhan. Yang penting saya bisa melangkah. Nah ini masalah. Kalau kita belajar dari prinsip firman Tuhan yang pertama ini, Yosua itu mulai melangkahkan kaki untuk menyeberangi sungai Yordan karena firman Tuhan. Firman yang diterimanya secara pribadi. Dulu itu diberikan pada Musa, sekarang Musa udah mati, diberikan kepada Yosua. Puji Tuhan. Pernahkah saudara mengalami persekutuan intim dengan Tuhan secara pribadi, sehingga saudara dapat panggilan pribadi, kehendak Tuhan pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ini kuncinya, saudara. Jadi kunci daripada
mengalami janji Tuhan, pastikan bahwa langkah saudara itu berdasarkan atas panggilan Tuhan. Yang kedua, kita lihat dari prinsip firman Tuhan ini. Harus ada langkah untuk memulai. Kita periksa ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Ayat 2 ini memberikan kepada kita satu pengertian. Perintah yang pertama, bersiaplah. Sekarang ini banyak generasi yang tidak bersiap. Hati-hati. Ya. Jangan nanti ngomong semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya, tapi tidak pernah mempersiapkan diri. Sebagai gereja Tuhan kita juga harus mempersiapkan diri. Perintah Tuhan kepada Yosua, bersiaplah. Siap sedia. Saya himbau, yuk kita gereja Tuhan mempersiapkan diri. Anak-anak muda, persiapkan diri saudara-saudara. Menghadapi tantangan zaman, menghadapi masa depan, menghadapi panggilan pelayanan. Persiapkan diri. Yang kedua, setelah bersiaplah ada kata sekarang. Kalau sekarang artinya saat ini. Jangan menunda-nunda. Gunakan setiap kesempatan. Waktu yang ada. Mempersiapkan diri. Gunakan kesempatan sekarang. Kata sekarang berarti bukan besok. Tuhan tidak pernah memakai orang yang berpangku tangan. Tuhan memakai orang yang mau siap sedia. Tuhan memakai orang yang mau menghargai waktu. Ya, dari langkah kedua ini, firman Tuhan ayat kedua mengatakan, seberangilah sungai Yordan. Artinya apa? Sungai Yordan itu halangan. Ya. Coba kalau di antara saudara membayangkan situasi saat itu, nggak ada kapal, nggak ada perahu. Sungai Yordan itu sungai yang sangat lebar, sangat dalam. Bagaimana Yosua bisa menyeberangkan orang sebanyak itu? Tapi perintah Tuhan katakan apa? Seberangilah sungai Yordan itu. Mereka mengambil tindakan menyeberangi sungai Yordan dengan tuntunan Tuhan. Saudara tahu, ketika para imam mulai masuk dengan tabut perjanjian, sungai itu terbendung. Sungai itu terbendung. Bahkan airnya meluap. Luapannya itu membawa ketakutan bagi bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Karena mereka ngerti, ini loh Israel yang dulu Tuhannya itu juga membelah laut, sekarang membendung sungai Yordan. Kalau dipikir, aduh, nggak masuk akal ya, sungai bisa terbendung. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang berfirman, memang ada risiko. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, kita tidak berfokus kepada berapa dalamnya sungai Yordan, berapa besar risikonya. Tetapi kita melihat berapa besar kuasa Tuhan. Apa yang bisa Tuhan kerjakan. Yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, untuk nyeberangi sungai Yordan butuh langkah iman. Seberangi sungai Yordan. Waktu masa muda saya pernah baca buku karangan Robert Schuller, Melangkah adalah separuh jadi. Banyak orang yang tidak mau melangkah, hanya dipikir terus. Mulai bertindak. Iya, saudara, banyak orang yang ketika menghadapi Yordan, menghadapi sungai Yordan, nggak mungkin. Nggak bisa. Banyak orang yang ketika menghadapi Yordan, menghadapi kesulitan hidup, terjepit, tidak berdaya, lalu mempertanyakan, di mana Tuhan? Nggak mau melangkah, tapi udah takut.
Ya, di mana perlindungan Tuhan? Ketika seperti itu, sepertinya Tuhan tampak jauh. Lalu orang berpikir, saya berjalan sendiri dan meragukan penyertaan Tuhan. Hati-hati. Yosua adalah pemimpin yang tahu setiap firman Tuhan mengandung kuasa. Setiap firman Tuhan mengandung penyertaan Tuhan. Saudara jangan takut, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Menghadapi apapun, asal kita dekat dengan firman Tuhan, asal kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, asal kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji dan kita mulai melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Siapa yang mengira Musa juga bisa nyebrang laut karena Tuhan belah laut. Penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas. Yeriko yang adalah tembok diruntuhkan dengan cara Tuhan. Kuncinya harus mau melangkah. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang berpangku tangan, harus bertindak. Mereka harus bangun dari perkemahan, jalan maju. Kalau enggak jalan maju, enggak pernah sampai. Saudara, saya ingin firman Tuhan ini benar-benar memberkati kita hari ini. Ya. Sama dengan ketika kita punya panggilan pelayanan, mulai bertindak, mulai melangkah. Ketika Tuhan mulai bukakan visi baru, mulai bertindak, mulai melangkah. Kalau kita hanya punya, waduh bagaimana ini jemaat Fajar Pengharapan supaya punya sekolah, hanya angan-angan, gak pernah bertindak, gak akan jadi. Tuhan tidak kerjasama dengan orang yang berpangku tangan. Ketika Tuhan kasih visi kepada kita, ayo bangun sekolah, gak ada sesuatu. Tapi mulai melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam panggilan kita perlu melangkah. Ketika Tuhan kasih visi radio Suara Pengharapan, ini radio streaming, dipancarkan, didengarkan seluruh dunia. Nggak akan mungkin bisa jadi ketika kita hanya berpangku tangan. Mulai melangkah. Ketika Tuhan kasih visi, bangun youth center. Bangun youth center. Kalau hanya ngomong aja, kalau kita hanya berpangku tangan, nggak akan jadi. Mulai melangkah. Makanya, ketika kita rindu penggenapan janji Tuhan, kita juga harus belajar dari Yosua. Bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan. Seberangi kesulitan itu. Ya, seberangi halangan itu. Kita perlu mengambil langkah iman pada panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara, memang ada waktu, kadang Tuhan itu inginkan kita berdiam untuk mendengar suara Tuhan. Tapi ada waktu juga supaya kita meresponi panggilan Allah dengan melangkah maju. Setiap langkah pasti ada penyertaan Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang menunggu janji Tuhan? Ada yang di dalam panggilan bisnis, panggilan pekerjaan, mungkin juga di dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Ada saatnya saudara diam dengar suara Tuhan, ada saatnya saudara juga harus mulai maju, melangkah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga kita lihat dari ayat yang ketiga dan yang kelima. Apa prinsipnya? Harus bertindak berdasarkan janji Tuhan, bukan janji manusia maupun keinginan diri sendiri. Ketika kita belajar dari ayat yang ketiga, janji Tuhan menyertai perjalanan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wis. Yang akan diinjak aja diberikan.
Oleh karena itu penyertaan Tuhan itu selalu menyertai janji Tuhan. Tuhan berjanji setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ini ketika memberikan perintah, pasti disertai janji. Janji itu untuk meneguhkan setiap tempat yang akan diinjak. Ini adalah langkah kemenangan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, jalan dengan Tuhan, ada jaminan. Setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Saudara yang kemarin coba bisnis gagal, mulai ulangi. Bersekutu dengan Tuhan, dapatkan firman Tuhan, dapatkan janji Tuhan. Ada banyak saingan, ya sekarang ada banyak saingan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Wah, ini Yosua diberikan janji yang kualitas janjinya itu sama dengan yang diberikan kepada Musa. Si Tuhan. Yosua mengalami janji kemenangan karena bertindak atas dasar perintah Tuhan, firman Tuhan dan janji Tuhan. Si Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita jadi orang yang gagal. Karena kegagalan itu biasanya dimulai dari mana? Dimulai dari bertindak atas keinginan sendiri. Kemudian tersesat, jauh dari Tuhan. Enggak ngalami janji Tuhan. Ya, padang gurun. 40 tahun keliling terus, ya. Bahkan banyak yang mati di padang gurun. Langkah yang ketiga, harus ada kesatuan. Harus ada kesatuan. Firman Tuhan ayat 2 mengatakan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Engkau dan seluruh bangsa ini. Artinya apa? Kesatuan. Yosua tidak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri. Pasti ada Kaleb di situ. Ada orang lain di situ. Diperlukan satu kesatuan. Hal-hal yang terjadi ketika umat Allah bersehati, bersatu, Roh Kudus yang dahsyat juga datang memenuhi murid-murid ketika mereka bertekun sehati. Mereka mengalami kesatuan. Mereka mengalami pengurapan yang baru. Gereja mula-mula mendapatkan panggilan yang besar. Ketika menghadapi tantangan-tantangan dari pemuka Yahudi dan pemerintah, mereka bersatu hati, saling tolong-menolong, bertekun. Mereka bertumbuh dalam jumlah dan kualitas. Persatuan itu penting. Ya, keluarga-keluarga yang udah mulai mengalami perpecahan, perhatikan, persatuan. Bangun kembali kesatuan. Kalau nggak ada kesatuan, nggak ada berkat dicurahkan. Ayat ini mengatakan engkau dan seluruh umat Israel. Harus ada kesatuan. Gereja Tuhan juga mesti ada kesatuan. Ini. Secara dikasih Tuhan. Perpecahan itu memisahkan, menghancurkan. Menghasilkan tantangan yang terlalu besar, energinya besar. Ini. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pentingnya kesatuan. Dalam kelompok sel kita juga perlu bersatu untuk tumbuh bersama. Dalam keluarga kita perlu bersatu, bersehati. Ingat, kalau enggak ada kesatuan dalam keluarga, jadi mangsanya setan. Tanpa kesatuan, gereja tidak akan bisa maju. Keluarga tidak bisa maju. Apapun tidak bisa maju. Lalu kita belajar dari prinsip yang keempat, dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Harus ada keyakinan dan keberanian. Tuhan memakai orang-orang yang
berani. Tuhan memakai orang-orang yang punya iman yang besar. Bangsa Israel memasuki tempat yang baru, belum pernah mereka diami sebelumnya. Mereka menghadapi musuh yang kuat, raksasa di tanah itu. Mereka harus menaklukkan kubu-kubu yang kokoh dan banyak tantangan. Yosua dan seluruh umat Israel perlu keyakinan keberanian. Dan Allah tahu hal itu. Dia memerintahkan Yosua untuk menjadi kuat dan teguh. Berulang kali dengan janjinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Tidak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau merenungi panggilan Tuhan dalam pergumulan hidupmu, dalam mewujudkan mimpimu, ya, karirmu, bisnismu, mungkin kau berpikir, wah ini terlalu sulit, wah terlalu banyak hambatan, wah ini gak bisa. Ketika saudara mengandalkan diri sendiri, akan seperti itu. Tetapi ketika engkau mengandalkan sumbernya yaitu Allah, maka saudara tidak usah takut. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Makanya saya mau tanya, siapa yang bicara kuat? Situasinya atau janji Tuhan? Kalau yang berbicara situasinya, wah sekarang ini dunia lagi tidak menentu, apa-apa serba sulit. Ketika yang berbicara itu kesulitannya, lebih banyak kesulitan. Tapi kalau yang berbicara adalah janji Tuhan, saudara akan diliputi dengan kekuatan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Ya, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Ya. Apa yang saudara andalkan? Kemampuanmu atau kemampuan Tuhan? Ini Yosua memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia membangun keberanian, keyakinan atas dasar firman Tuhan. Dan terus melangkah membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Kita lihat prinsip yang kelima, harus ada ketaatan. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan penyertaan Tuhan, kita mengharapkan kemenangan atas janji Tuhan, maka kita juga perlu taat pada tuntunan Tuhan. Tidak akan ada kemenangan ketika kita menuruti langkah sendiri. Tidak ada gunanya. Lalu ketika ngikuti langkah sendiri, ketika ngalami kegagalan, mengeluh, enggak ada penyertaan Tuhan, enggak ada berkat Tuhan. Tidak. Harus ada ketaatan. Cara ini akan menjamin bahwa janji-janji Tuhan digenapi. Allah menuntun langkah demi langkah. Waktu kita taat kepada apa yang Dia nyatakan, Dia akan menunjukkan langkah berikutnya. Taat lagi, langkah berikutnya. Taat lagi, langkah berikutnya. Ini adalah prinsip untuk mendapatkan janji dari kemenangan. Kemenangan janji atas janjinya Tuhan. Oleh karena itu bangsa Israel menaklukkan Yeriko waktu mereka taat. Mereka taat, menang. Tapi mereka gagal di Ai waktu dosa di perkemahan. Ketidaktaatan menghasilkan kekalahan, ketaatan menghasilkan kemenangan. Saudara, 5 prinsip itu biarlah menjadi bagian daripada firman Tuhan hari ini, berkat hari ini. Berkat firman Tuhan hari ini, 5 prinsip itu akan menuntun kita. Percayalah, tiap langkah kita ini sudah diatur Tuhan. Dengan tangan kasih-Nya Tuhan, kita dituntun. Dalam masa sukar ini, mari kita bersama-sama memiliki iman yang teguh kepada Tuhan.
tetap tinggal dalam hadirat-Nya, terus fokus memandang pada Tuhan. Alami Tuhan turun tangan atas setiap situasi yang kita hadapi, supaya kita meraih kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama sembah Tuhan. Kita akan proklamasikan kemenangan atas janji Tuhan dengan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Nyanyikan, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait yang ketiga, di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Bersama-sama, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita tetap berdiri, kita akan naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada penyertaan. Kami percaya di dalam Tuhan ada janji Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan kami akan meraih semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur sekarang, kami naikkan doa syafaat kami untuk jemaat yang sakit. Anak Felis yang sakit, Tuhan pulihkan. Mbak Wulan yang baru saja melahirkan, Tuhan akan beri pemulihan kesehatan. Berkati anak yang baru lahir. Tuhan, kami bersyukur untuk situasi sekarang ini. Berkati bangsa Indonesia ini. Berkati para pejabat. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan untuk mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya terimalah berkat yang terbaik.
berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat penyertaan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu. Segala berkat yang terbaik, berkat rohani, berkat jasmani, engkau terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saudara, selamat hari Minggu. Besok minggu depan kita sudah ibadah offline. Ya, disertai perjamuan kudus. Tuhan berkati.